Pertumbuhan bisnis. Dua kata yang kedengarannya keren banget ya. Penuh janji kesuksesan. Tapi, gimana kalau saya bilang, obsesi sama pertumbuhan itu justru bisa jadi tiket satu arah menuju kehancuran. Ini bukan cuma teori loh, ini realitas pahit yang dihadapi banyak banget perusahaan di luar sana. Kutipan ini kan benar-benar kebalikan dari apa yang sering kita dengar. Intinya tuh bukan buat dapetin semua pelanggan, tapi pelanggan yang tepat di waktu yang tepat. Soalnya, pertumbuhan yang nggak terkendali itu kayak api liar. Niatnya mau menghangatkan, malah bisa ngebakar habis seluruh bisnis Anda. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya kan? Kita tuh selalu dijejali sama mantra ini, grow or die. Sekarang, yuk kita bongkar mitos ini bareng-bareng dan kita cari tahu apa sih artinya pertumbuhan yang cerdas dan berkelanjutan itu. Oke, kita mulai dari sebuah konflik inti. Di satu sisi, bisnis itu memang harus berevolusi biar tetap relevan. Tapi di sisi lain, pertumbuhan yang salah langkah itu bisa jadi jalan tol menuju kegagalan. Nah, inilah yang kita sebut paradoks pertumbuhan. Disinilah kita harus mengubah cara pandang kita. Tujuannya itu bukan sekedar jadi lebih besar, tapi jadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih tangguh. Seharusnya pertumbuhan itu jadi hasil, bukan tujuan utamanya. Sekarang, ayo kita lihat lebih dalam kenapa nasihat tumbuh atau mati itu bisa jadi racun. Ada beberapa bahaya tersembunyi yang sering banget diabaikan sama para pengusaha yang lagi ambisius-ambisiusnya. Coba bayangin ini deh, ngelola tim 10 orang mungkin masih santai, bisa sambil ngopi. Tapi, begitu ngelola 100 orang, wah kompleksitasnya itu bukan naik 10 kali lipat, tapi eksponensial. Tiba-tiba aja, urusan komunikasi, budaya perusahaan, dan proses kerja jadi tantangan yang levelnya beda banget. Pertumbuhan yang terlalu ngebut itu menekan semua sistem sampai ke batasnya. Kesalahan-kesalahan kecil mulai numpuk, tim Anda jadi gampang burn out, dan proses yang tadinya rapi mulai berantakan. Yang lebih parah lagi, bisnis Anda jadi kelihatan lebih seksi buat diserang sama kompetitor yang lebih besar. Oke, cukup bahas masalahnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Sebenarnya ada sebuah kerangka kerja, semacam playbook, yang bisa menuntun kita buat mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Coba ingat 4P ini. Ini adalah fondasi dari semua keputusan tentang pertumbuhan yang bakal Anda ambil. Keempat P ini saling nyambung, dan semuanya sama-sama penting. Yuk kita bedah satu persatu. Segalanya itu dimulai dari sini, dari orang. Tanpa tim yang solid, proses secanggih apapun bakal gagal. Anda butuh tim yang bukan cuma jago hari ini, tapi juga punya rasa penasaran dan kemauan buat terus belajar untuk menghadapi tantangan di masa depan. Anggap aja proses itu kayak resep rahasia di dapur Anda. Kalau semua orang ngikutin resep yang sama, hasilnya pasti konsisten kan? Nah, proses inilah yang bikin bisnis Anda bisa di-scale up tanpa Anda harus turun tangan setiap detik. Anda itu nggak bisa ngerjain semuanya. Pertumbuhan yang cerdas itu artinya berani bilang enggak ke banyak peluang bagus, supaya Anda bisa bilang iya ke beberapa peluang yang benar-benar luar biasa. Fokus, itu superpower Anda. Dan yang terakhir, laju. Anggap ini kayak pedal gas di mobil bisnis Anda. Anda harus tahu kapan harus ngegaspol, tapi yang jauh lebih penting, Anda harus tahu kapan harus ngerem sedikit. Mengatur kecepatan ini penting banget biar mesin bisnis Anda nggak kepanasan dan mogok di tengah jalan. Tentu aja, 4P ini kedengarannya bagus banget di atas kertas. Tapi gimana penerapannya di dunia nyata? Nah, mari kita lihat beberapa pelajaran berharga dari bisnis-bisnis yang sukses mengelola pertumbuhan mereka dengan sangat cerdas. Dengerin deh, kutipan dari pendiri iBobs ini. Dia sengaja menolak order dari pelanggan super besar. Ini contoh sempurna dari prioritas dan laju yang terkendali. Dia sadar banget kalau pertumbuhan cepat yang bergantung cuma dari satu klien besar itu adalah risiko, bukan kemenangan. Dan lihat ini, butuh waktu 6 tahun buat iBobs untuk bisa mencapai pendapatan $1 juta. Ini bukan cerita sukses semalam, ini adalah cerita tentang kesabaran, disiplin, dan membangun fondasi yang benar-benar kokoh. Jadi, intinya apa? Pertumbuhan yang kelihatan lambat tapi terkendali itu seringkali jauh lebih strategis dan kuat untuk jangka panjang. Ini tuh lari maraton bukan lari sprint. Pelajaran lain datang dari Global Medical Imaging yang nunjukin pentingnya orang dan proses. Mereka nemuin aturan 7. Setiap kali jumlah karyawan melewati kelipatan 7, struktur perusahaannya harus dirombak total. Kenapa?
Karena apa yang berhasil untuk 7 orang, bakal gagal total untuk 50 orang kalau nggak ada perubahan fundamental. Nah, untuk prioritas, kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Daripada mencoba jadi segalanya untuk semua orang, bisnis yang cerdas kayak Three Fellers Bakery lebih memilih untuk mendominasi satu niche market. Mereka memilih kedalaman, bukan keluasan. Kita udah ngebahas soal orang, proses, dan laju. Tapi ada satu elemen terakhir yang paling krusial, yaitu evolusi dari sang pemimpin itu sendiri. Wah, ini dalam banget sih. Kebenaran yang paling mendasar adalah batas pertumbuhan bisnis Anda adalah batas pertumbuhan pribadi Anda sebagai seorang pemimpin. Perusahaan nggak akan pernah bisa lebih besar dari kapasitas orang yang memimpinnya. Skill yang membawa Anda dari 0 ke 1 nggak akan sama dengan skill yang membawa Anda dari 1 ke 100. Peran Anda harus berubah dari seorang pelaku menjadi seorang pelatih. Tugas Anda bukan lagi jadi pemadam kebakaran, tapi jadi arsitek yang membangun sistem anti kebakaran dan melatih timnya. Jadi, kita tutup pembahasan ini di sini. Pertumbuhan yang sejati itu ternyata bukan cuma soal strategi bisnis, tapi soal evolusi pribadi. Ini tentang kesiapan Anda untuk melepaskan kontrol, mendelegasikan, dan yang terpenting, berubah. Pertanyaannya bukan lagi apakah bisnis Anda siap, tapi apakah Anda siap